Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnawati Nur, saya dari kelas A dengan NIM 1831452010027. Baiklah, di sini saya akan membawakan dua materi, yaitu materi larutan dan materi suspensi dari mata kuliah teknologi sediaan cair. Saya akan membawakan materi pertama, yaitu larutan. Larutan adalah sediaan cair yang mempunyai campuran homogen yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang terdiri antara zat pelarut dan zat terlarut. Contoh sederhana dari zat terlarut yaitu gula, garam, dan protein. Sedangkan contoh sederhana dari zat pelarut itu yaitu alkohol, etanol, dan air. Larutan terbagi menjadi dua, yaitu larutan oral dan larutan topikal. Larutan oral adalah larutan yang dibuat untuk penggunaan oral yang mengandung zat dengan atau tanpa bahan pengaroma, pemanis, ataupun pewarna dalam air. Contoh sediaan larutan oral itu yang pertama ada eliksir, contohnya itu bisolvan. Yang kedua ada potianas, contohnya itu ada OBH. Dan yang ketiga sirup, contohnya ambroxol. Sedangkan larutan topikal adalah larutan yang mengandung air yang seringkali mengandung pelarut lain, contohnya etanol dan poliol. Contoh sediaan dari larutan topikal ini yang pertama ada gargarisma, contohnya betadine. Yang kedua ada collyrium, contohnya fresh ace. Dan yang ketiga contohnya enema, yaitu Microlax. Adapun keuntungan dari larutan yaitu larutan lebih cepat diabsorpsi dan larutan juga sediaan yang lebih homogen. Adapun kerugian dari larutan yaitu ada beberapa obat yang sukar untuk dibuat dalam sediaan larutan, dan larutan juga sukar untuk ditutupi rasanya yang tidak enak. Saya akan membawakan materi kedua, yaitu suspensi. Suspensi adalah sediaan cair yang mempunyai campuran heterogen yang mengandung partikel padat yang tidak larut atau tidak terdispersi dalam fase cair. Adapun bahan dari suspensi yaitu ada yang dari alam dan ada yang dari sintetik. Yang dari alam terbagi menjadi dua, yaitu yang gom dan yang bukan gom. Contoh yang bukan gom yaitu tanah liat, sedangkan contoh dari yang gom ada acacia dan algin. Adapun bahan suspensi dari sintetik yaitu derivat selulosa. Derivat selulosa terbagi menjadi tiga, yaitu metilselulosa, hidroksiselulosa, dan CMC. Tipe aliran suspensi terbagi menjadi dua, yaitu tipe flokulasi dan tipe deflokulasi. Tipe flokulasi yaitu di mana partikel terflokulasi terikat lemah, terjadi endapan cepat, dan jika dikocok akan tersuspensi kembali dengan mudah. Sedangkan tipe deflokulasi di mana partikel membentuk sedimen, terjadi endapan dengan lambat, dan jika dikocok akan sulit membentuk suspensi kembali. Adapun contoh sediaan dari suspensi yaitu yang pertama suspensi oral untuk penggunaan oral, yang kedua suspensi topikal untuk penggunaan kulit, dan suspensi tetes telinga, di mana suspensi ini merupakan suspensi yang mempunyai partikel halus dan digunakan untuk penggunaan luar telinga. Adapun faktor dari kerusakan suspensi yaitu yang pertama viskositas, di mana semakin kental aliran maka kecepatan aliran makin kecil. Yang kedua, ukuran partikel. Semakin besar ukuran partikel, semakin
luas penampangnya. Yang ketiga, jumlah partikel atau konsentrasi, di mana semakin besar konsentrasi partikel, maka makin besar terjadinya endapan partikel dalam waktu singkat. Dan yang keempat, muatan partikel, di mana bahan yang sukar larut dan tidak bisa diubah sifatnya. Adapun keuntungan dan kerugian dari suspensi. Keuntungan dari suspensi itu mudah diberikan kepada anak-anak dan suspensi lebih mudah diabsorpsi. Sedangkan kerugian dari suspensi memiliki kestabilan yang rendah dan mempunyai rasa yang tidak enak.